Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, salam sejahtera bagi kita semua. PMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, silakan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Wata Jemaat Minggu 19 Januari 2025. 1. Disampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa akan dilakukan perjamuan kudus awal tahun hari Minggu 26 Januari 2025, waktu jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai. Tempat di Gedung Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Diharapkan Bapak Ibu, Saudara-saudari anggota Sidi Jemaat dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut. 2. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani di paduan suara jemaat, dipersilakan mengikuti latihan dengan jadwal sebagai berikut. Hari Minggu setelah ibadah Minggu pagi pada jam 10.30 sampai dengan selesai. Dan hari Rabu sore jam 17.30 sampai dengan selesai, bertempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Ketiga, diinformasikan kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan remaja dari usia kelas 1 SD sampai kelas remaja Alkitab untuk dapat mengambil bagian dalam latihan paduan suara anak dan remaja dengan jadwal latihan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin pada jam 18.00 sampai dengan selesai di Gereja Bethlehem Kuala Kencana di RT 4 nomor 24, dan hari Sabtu pada jam 16.00 sampai dengan selesai bertempat di Aula Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana, khusus bagi anak usia kelas 1 SD sampai 6 SD, wajib didampingi oleh orang tua. 4. Sebagai informasi, BP PAR dan SAM saat ini sedang mengalami kekurangan guru, pengasuh sekolah minggu dan tunas. Bagi jemaat yang rindu melayani sebagai guru sekolah minggu atau tunas, dipersilakan untuk mendaftar diri ke pengasuh sekolah minggu, yaitu Ibu Ros Palu atau Ibu Margareta M. Yauta. 5. Disampaikan pada Bapak Ibu lansia bahwa akan dilakukan posyandu lansia pada hari Jumat 7 Februari 2025, tempat Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Alamat RT 4 nomor 24, waktu jam 8 sampai dengan selesai. Diharapkan Bapak Ibu lansia sudah harus berpuasa pada hari Kamis malam jam 10 sampai pada pemeriksaan kesehatan. 6. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 12 Januari 2025, yaitu ibadah pagi 215 orang, ibadah sore 52 orang. 7. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian bahwa setiap minggu keempat adapun persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Kita dengarkan ada satu surat masuk. Gereja Masih Injili Nasat Tanah Papua, Klasis Mimika Jemaat Peniel Timika. Majelis Jemaat GKI Peniel Timika menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa nama-nama di bawah ini: 1. Radoboy Pandapotan Marpaung, Dorti Delasari Simbolon, Sebastian Sefanya Maralus Marpaung, Satria Spencer Markus Marpaung, Segara Haposan Marpaung adalah anggota GKI Peniel Timika yang berdomisili di Rayon Pelayanan Musafir. 1 November 2024 telah berpindah dari Persekutuan Jemaat Peniel Timika ke GKI Bethlehem Kuala Kencana dengan alasan pindah tempat tinggal. Kalau Bapak Ibu yang telah dibacakan
hadir, dimohon berdiri. Baik, kita lanjutkan. Demi kelancaran dan kenyamanan dan ketertiban ibadah, kami menghimbau kepada jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di konter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Irene Samola STH, Kantoria, admin jemaat, tim multimedia, organis, sopir bis, dan Bapak Ibu Majelis Jemaat yang bertugas di pagi hari ini. Demikian warta jemaat di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini, jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi nyanyian rohani 5 ayatnya yang pertama dan kedua, Hai makhluk Allahu besar. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk jemaat sekalian. Mari kita sambut dengan menyanyi bersama nyanyian rohani 5 ayat yang ke-7.
Marilah kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalasan Mazmur 100 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalasan Mazmur 51 ayat 1 hingga ayat 14. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Nyanyian rohani 139 ayat 1 dan 2. Ya Allahku cahaya. Pemberitaan anugerah. Dengarlah jemaat, sabda Tuhan Yesus Kristus
kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ya amin ya di Golgota. Jemaat diundang berdiri. Dengarkanlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat disilakan duduk kembali. Diundang pujian dari Rayon 3.
Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 50 ayat pertama hingga ayat 23. Mazmur 50 ayat pertama hingga ayat yang ke-23. Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengasihi kami dengan limpahnya, telah membawa kami ada di minggu ketiga di bulan Januari di tahun 2025 ini. Engkau jugalah ya Tuhan telah menghantar kami untuk ada di rumah kudus-Mu ini, datang menyembah-Mu, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Tuhan melihat setiap kepala yang tertunduk ini dan melihat kerinduan hati kami yang saat ini siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu dengan penuh kerendahan hati kami mohon, ya Tuhan, tuntunlah kiranya kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Buatlah kami mengerti apa maksud firman-Mu bagi kami di saat ini. Dan kiranya Roh Kudus pula yang menuntun kami untuk kami memberlakukan firman dan kehendak-Mu di kesehari-harian hidup, kerja, dan pelayanan kami. Kami minta ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup dan yang berkuasa. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Mazmur pasal 50 ayat 1 hingga 23 di bawah perikop ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, di sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan kurban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak mendakwah kamu. Akulah Allah Allahmu. Bukan karena kurban sembelihanmu aku menegur engkau. Bukankah kurban bakaranmu selalu dipersembahkan di hadapanku? Tidak perlu aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab milikkulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah milikku. Jika aku lapar, tidak perlu kukatakan kepadamu, sebab milikkulah dunia dan segala isinya.
Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah kurban syukur kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Jika engkau melihat pencuri, engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu, itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri, engkau menyangka bahwa aku ini sama seperti engkau. Sekarang aku mendakwa engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Firman Allah berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, oleh kasih setia Tuhan telah menghantar kita ada di hari ke-19, di minggu ketiga di bulan Januari, di tahun baru 2025 ini dengan segala baik, selamat sejahtera dari Tuhan. Rasanya belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhanlah yang boleh terus menjadi kesaksian kita. Kita diperjumpakan sebagai orang-orang milik Tuhan untuk boleh saling mengingatkan dan meneguhkan dalam iman, percaya, harap dan kasih kepada Tuhan. Dan mungkin di hari Minggu ini juga ada anggota jemaat Bethlehem Kuala Kencana yang baru pulang cuti, selamat kembali. Ada bergabung bersama di tengah-tengah jemaat dan siap kembali untuk bekerja, berkarya dan melayani di atas tanah ini. Jemaat Tuhan, bagian Alkitab yang telah kita baca dan ikuti bersama, saya membacanya dalam terjemahan baru. Jika ada kata-kata yang mungkin tidak sama dengan bagian Alkitab yang mungkin ada di Bapak Ibu yang belum menggunakan Alkitab terjemahan baru, itu bukan berarti menghilangkan makna yang sesungguhnya dari kebenaran firman Tuhan yang selalu ya dan amin sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saudara-saudara, ini dari Lai 50 tahun sudah dalam terjemahan sebelumnya, kemudian dibuat ada terjemahan baru untuk sekarang, disesuaikan
dengan perkembangan untuk sekarang untuk kita lebih memahami lagi firman Tuhan. Jadi sekali lagi tidak menghilangkan makna sebenarnya dari kebenaran firman Tuhan itu. Jemaat Tuhan, Mazmur 50 ayat 1 hingga ayat 23 yang menjadi perenungan bersama sebagai warga GKI di tanah Papua. Di hari Minggu ini, bahkan sepanjang minggu yang berjalan ini, dibawa tema kesehatian kita dalam menyembah Tuhan. Kita memang diingatkan bahwa tahun 2025 ini adalah tahun kesehatian bagi kita sebagai warga GKI di tanah Papua. Jemaat Tuhan, bagian Alkitab ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ibadah yang sejati. Sebagai orang percaya, kita tahu benar dan mengakui bahwa ibadah memang adalah salah satu aspek penting di dalam kehidupan setiap kita, baik itu secara pribadi ataupun sebagai keluarga, bahkan sebagai persekutuan. Karena melalui ibadah kita berkomunikasi dengan Tuhan, baik itu lewat pujian, doa, tapi juga dengan kebenaran firman. Dan di dalamnya kita mengakui kebesaran, kemahakuasaan Tuhan, dan dengan kerendahan hati untuk kita selalu ada di hadapan hadirat Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah memang adalah bentuk penghormatan dan pengakuan kepada Allah sebagai Tuhan yang layak disembah. Karena itu ibadah itu tidak hanya ritual, seremonial saja, tetapi lebih tentang sikap hati yang tulus untuk menyembah Allah. Di mana segala sesuatu di dalam hidup kita akan tertuju untuk memuliakan Tuhan. Karena itu yang penting dalam hidup orang percaya adalah pengenalannya yang benar akan Tuhan. Bagaimana dia mau mengenal Tuhan dengan benar kalau dia tidak memberi diri untuk ada dalam persekutuan yang beribadah ataupun bersaksi dan melayani. Ya, kita sudah mulai dengan ibadah-ibadah ya. Jemaat ini juga di 4 rayon. Rayon Antioquia, rayon Mansinam, rayon El Shaddai, dan rayon Yerusalem. Kita sudah masuk lagi di ibadah-ibadah baik itu rayon maupun unsur-unsur di tahun 2025 ini, dan tentunya juga menjadi satu ajakan bagi seluruh anggota jemaat untuk ada dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di saat ini, Mazmur 50 ini mengungkapkan pengakuan iman pemazmur Asaf dalam pengenalannya akan siapa Tuhan, dan menjadi pengajaran, teguran untuk umat hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mazmur 50 ini adalah bentuk pujian memang yang dinaikkan kepada Allah, di mana Asaf memulai dengan pengagungan akan Allah yang berfirman dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6, tapi juga pada keseluruhan sampai pada ayat 23 sesungguhnya menyatakan pengakuan iman tentang kebesaran kemahakuasaan Allah itu sendiri. Allah yang berfirman dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya yang menunjuk pada kedaulatan Allah.
atas seluruh ciptaannya, termasuk bagi manusia. Sangat menarik kita dapati dalam bagian Alkitab ini pada ayat yang ketiga. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, di hadapannya api menjilat, di sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Allah bisa berfirman, Allah bisa berbicara dalam api dan badai. Jemaat Tuhan, ketika kita bicara api dan badai, mungkin kita ada ikuti berita yang terjadi di Los Angeles di awal tahun ini. Kebakaran yang hebat, tapi juga badai yang hebat. Los Angeles adalah kota terkaya ketiga di dunia. Kota paling kuat, sangat berpengaruh. Ya, kota yang berpengaruh kelima di dunia. Di sana pusat dunia bisnis, perdagangan internasional, hiburan, budaya, media, mode, ilmu pengetahuan, olahraga, teknologi dan pendidikan terdepan. Tempat berdirinya berbagai institusi yang mencakup bidang profesional dan budaya dan merupakan satu mesin ekonomi terpenting di Amerika Serikat. Dan kota terpadat kedua di Amerika Serikat setelah New York. Namun dengan semua hal yang megah, yang wah ini, apakah kota itu aman-aman saja? Peristiwa yang terjadi, kebakaran hebat, tapi juga badai yang terjadi di Amerika Serikat juga menjadi tanda awas bagi kita. Sebagai orang percaya bahwa sesungguhnya di muka bumi ini Allah berkuasa dan Allah sanggup untuk bertindak menurut keadilannya. Dan karena itu juga penting untuk kita hayati dengan firman ini, yang mengingatkan kita ketika pemazmur dia mulai dengan pengagungan, maka jangan lupakan bahwa kita punya Tuhan sehingga membawa kita agar selalu menjadi orang-orang yang hormat kepada Allah. Menjadi orang-orang percaya yang tahu diri di hadapan Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang tidak meninggalkan Tuhan dalam segala hal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu dalam bagian Alkitab ini juga kita dapati, dia bukan cuma bicara tentang kebesaran keagungan Allah, tetapi juga bicara tentang penghakiman Allah yang mendakwa orang-orang Israel yang terikat dengan perjanjian korban sembelihan. Jemaat Tuhan, rupanya di tengah-tengah kehidupan keagamaan orang Israel, mereka menunjukkan ritual mereka, ibadah mereka yang kelihatannya kudus. Tetapi di keseharian mereka sangat bobrok. Kelihatan sangat rohani di dalam beribadah, tetapi di keseharian mereka sangat duniawi. Dan Allah tidak suka itu. Karena itu kita dapati hal itu juga untuk apa yang mereka lakukan pada bagian-bagian selanjutnya, mulai ayat 14 sampai ayat 23. Mereka sudah membenci teguran, menyimpang dari firman Tuhan. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang menjadi musuh bahkan bagi saudara mereka sendiri. Mereka terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Artinya ada banyak kejahatan yang telah mereka lakukan. Bahkan telah berpikir bahwa dengan memberikan korban kepada Tuhan, mereka bisa untuk melakukan
kejahatan. Mungkin berpikir bahwa dengan korban itu mereka sogok Allah. Tidak seperti itu. Mereka salah dalam berpikir demikian dan menjadi salah ketika bertindak. Karena itu, dalam bagian Alkitab ini kita dapati ada penghakiman Allah mendakwa mereka dan mengingatkan untuk cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi di bagian Alkitab ini, bagian paling akhir kita dapati ada kata penting di sana, perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Jadi hal-hal itu menunjukkan mereka telah melupakan Allah, tapi diingatkan supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Masih ada ternyata kesempatan yang diberikan untuk mereka membenahi diri. Masih ada kesempatan untuk bertobat dan untuk kembali kepada Tuhan. Dari perilaku yang menyimpang dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Karena perilaku kehidupan keagamaan yang tidak berbanding lurus dengan kehidupan sehari-hari, bahwa ibadah ritual mereka tidak sama dengan ibadah aktual mereka, maka tentunya itu adalah kekejian bagi Allah. Adalah kefasikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini menjadi perenungan bagi kita, saya dan saudara-saudara. Di awal tahun yang Tuhan boleh perkenankan ini, menjadi satu hal yang penting untuk kita boleh lihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah perilaku kita sebagai orang yang beribadah berbanding lurus gaya kehidupan rohani dan spiritual kita? Sesungguhnya ini menjadi satu pertanyaan penting bagi kita. Karena ini juga menjadi teguran bagi setiap kita, bahwa jika kehidupan ketaatan kita terlihat baik, keagamaan kita terlihat baik, semua hanya dapat diuji dengan kehidupan nyata di luar sana. Karena bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan lalu kita berbuat curang atas sesama? Bagaimana mungkin kita memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kejujuran, tentang kasih, tentang bersihnya hidup jauh dari dosa, tetapi kenyataannya di kesehari-harian kita didapati tidak bernilai di hadapan Tuhan. Hal ini mengingatkan kita, mari menjadi orang-orang percaya yang takut Tuhan. Karena mata Tuhan melihat setiap kita. Dan kita memang tidak diajar untuk menghakimi orang. Karena penghakiman itu milik Tuhan, haknya Tuhan. Kita tidak diajar untuk menilai orang, karena Tuhan yang menilai kita. Saya dan saudara-saudara, apakah sungguh hidup rohani kita berbanding lurus dengan keseharian kita di kantor, kah itu di tempat kerja sebagai apapun kita, di keluarga kita, di bertetangga kita, bahkan kepada siapa kita temui dan jumpai, bahkan pun di tengah-tengah pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan firman ini kita diajak sebagai orang-orang yang beriman
untuk melihat diri kita dan membenahi diri. Jika ada yang salah dengan diri kita, jangan tinggal dalam dosa. Tapi mari bertobat, mari membenahi diri selaras dengan kehendak Allah. Allah menghendaki kita boleh melakukan seluruh kehidupan ini, baik cara pikir, tutur kata dan perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah, yang memuliakan Tuhan. Sehingga ibadah kita akan sesungguhnya menjadi kesaksian seutuhnya, tidak setengah-setengah. Di gereja lain, di luar sana lain, tidak seperti itu. Kita diajar dengan kebenaran firman ini agar seantero kehidupan kita hanyalah tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga terpanggil untuk menjadi orang-orang yang melakukan firman dan kehendaknya, untuk menjadi kesaksian dimanapun kita ada dan berada. Bahkan ketika hendak memasuki minggu kerja yang baru ini, mari jaga kehidupan beriman kita. Mari terus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan yang sungguh kepada Tuhan. Mari tunjukkan kehidupan di dalam takut Tuhan, hidup dalam kekudusan, seperti yang kita jalani saat ini di rumah Tuhan ini, akan menjadi kesaksian kita, berimbang dengan kenyataan aktual di minggu kerja yang baru ini. Bahwa ketika kita keluar dari rumah Tuhan, di sana kita menjadi kesaksian akan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan yang terus memenuhi hidup kita. Peganglah firman ini untuk tetap hidup berpegang teguh kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu ada serta orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dalam segala hal Tuhan tetap ada, memimpin, menyertai, menolong dan memberkati orang-orang miliknya yang senantiasa terus memuliakan Dia. Selamat menjalani minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sambil memberi kita menyanyi, ya Tuhan murahmu bakar.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan kantong kolektor, kotak program, kotak diakonia dan aksi 1000, ada beberapa jemaat yang memberikan persembahannya secara khusus. Persembahan syukur kembali dari cuti dari keluarga di Rayon 1 RT 2. Amplop persembahan syukur dari Rayon 4. Amplop persembahan syukur dari saudari yang mengucap syukur telah mendapat pekerjaan, dan 1 amplop persembahan syukur yang tidak menyebutkan namanya. Persembahan persepuluhan dari keluarga Sitorus Rayon 1, dan 2 amplop pengucapan syukur, 1 amplop pengucapan syukur ulang tahun yang tidak menyebutkan namanya, dan 1 amplop persembahan perpuluhan yang tidak menyebutkan namanya. Seluruh persembahan yang terkumpul di pagi hari ini akan didoakan dari mimbar. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Besar, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur sebab Engkau baik. Kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Engkaulah yang menjadi pokok kesaksian setiap kami. Pemeliharaanmu sempurna bagi setiap kami, pribadi, keluarga, bahkan sebagai persekutuan jemaat. Di hari Minggu ini, umat-Mu telah datang membawa persembahan yang boleh diletakkan di kantong-kantong persembahan, tetapi juga di kotak-kotak persembahan. Demikian juga dengan membawa pengucapan syukur persepuluhan atas kesaksian iman bahwa Engkau Allah yang memberkati setiap mereka. Dan karena itu kami berdoa, berkenanlah kiranya ya Tuhan, atas semua persembahan yang boleh dibawa umat-Mu ini, biarlah boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan, dan Engkau Allah yang menguduskannya, dan memberkati gereja-Mu untuk boleh mengelolanya dengan segala baik, dan boleh terpakai sesuai kehendak-Mu ya Tuhan, menopang seluruh pekerjaan pelayanan gereja mulai dari tengah-tengah jemaat ini meluas ke klasi sinode di mana Injil-Mu diberitakan. Ajar kami dalam segala perkara, susah ataupun senang, sehat ataupun sakit, tawa ataupun air mata, akan selalu tahu membilang syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-kemurahan-Mu yang memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bawa persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah korban yang sempurna. Amin.
Jemaat diundang berdiri bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu. Kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan melakukan nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai ayat 3. Silakan duduk kembali. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha pengasih, maha penyayang, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus, Anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami tertunduk, merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Sambil kami menaikkan segala syukur dan terima kasih. Sebab betapa baiknya Engkau Tuhan. Allah yang terus memimpin, menyertai dan memberkati kami. Sepanjang waktu yang terlalui, membawa kami ada di hari Minggu ini. Dan Engkau Allah yang sama yang kami imani. Di dalam Yesus Kristus yang akan tetap ada bersama kami dalam melanjutkan hidup kerja dan pelayanan di minggu kerja yang baru Tuhan karuniakan dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di hari Minggu ini karena hanya oleh karena kasih setiamu Tuhan, Engkau yang terus menyatakan kebesaran kasih setia itu dengan mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu yang boleh menjumpai kami di minggu pagi ini. Hidup sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan,
agar kehidupan kami akan selalu menjadi kesaksian dimanapun kami ada dan berada, sebagai orang yang beribadah memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Kami membutuhkan Tuhan. Kami sadar kami tak mampu tanpa Tuhan. Karena itu masuklah selalu di hati kami, memerintah dan berkuasa atas tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuhan menolong kami, agar untuk setiap apa yang kami pikirkan, ucapkan, dan lakukan selaras dengan firman dan kehendak-Mu. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih. Memasuki minggu kerja yang baru Tuhan Engkau perkenankan ini, kami pun hanya menyerahkan seluruh hidup kerja dan pelayanan masing-masing kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kiranya tuntunan, pimpinan, penyertaan Tuhan menjadi kesaksian setiap kami. Tuhan yang melindungkan setiap kami dimanapun kami ada dan berada. Tuhan yang memberkati dengan segala kelimpahan berkat kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa, Tuhan menolong setiap pribadi dan rumah tangga keluarga kami masing-masing. Suami, istri, orang tua, dan anak-anak, penuhilah selalu dengan cinta dan kasih setia Tuhan. Allah memberkati pekerjaan, usaha mata pencarian sebagai apapun Tuhan Engkau izinkan dan perkenankan. Biarlah kiranya senantiasa boleh dijalani di dalam takut dan cinta Tuhan Yesus. Baik di perusahaan, dimanapun umat-Mu bekerja, berkarya, dan melayani. Kami bawa hanya kepada Tuhan. Bahkan dengan jabatan-jabatan yang Tuhan izinkan bagi mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka jalani, kiranya semua dijalani di dalam takut dan cinta Tuhan. Mereka diberkati sebagai orang-orang yang juga dikenan oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di dalam sorga, kami berdoa dan bersyukur bersama setiap mereka pribadi ataupun keluarga yang oleh perkenanan Tuhan mereka boleh kembali dari cuti, dari tempat mereka masing-masing boleh ada bersama di tengah-tengah jemaat ini untuk kembali bekerja dan berkarya, melayani di atas tanah ini. Tuhan menyempurnakan segala sukacita dan syukur mereka. Berdoa dan membawa umat-Mu ini dalam pelbagai hal yang membahagiakan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Baik karena kesempatan mendapatkan pekerjaan, ketambahan usia pribadi ataupun keluarga, bahkan dengan pelbagai hal yang bahagiakan Tuhan Engkau kerjakan dalam hidup pribadi ataupun keluarga. Tuhan Yesus sempurnakan segala sukacita dan syukur umat-Mu. Biarlah kiranya mereka terus menjalani kehidupan dalam ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Tuhan. Kami pun berdoa membawa mereka yang bergumul karena sakit, anggota keluarga baik yang ada dekat ataupun yang ada jauh, dimanapun ada dan berada. Bahkan jika Tuhan ada dapati di saat ini sementara ada tertunduk di hadapan Tuhan, kami berdoa Engkau penyembuh kami Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu adalah kesembuhan bagi setiap orang percaya. Maka kami berdoa hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu yang memberi kesembuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Mereka yang bergumul oleh rupa-rupa persoalan hidup yang membebani pribadi ataupun keluarga, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan teguhkan iman mereka untuk tetap menyandarkan hidup kepada Tuhan dengan mengaminkan bahwa apa yang ditaruh dengan iman kepada Tuhan di bawah kaki salib-Mu Tuhan sesungguhnya tidak akan sia-sia. Karena tidak ada yang Tuhan lewatkan untuk setiap mereka yang berseru kepada Tuhan. Engkaulah jawaban atas segala sesuatu dalam hidup kami umat-Mu. Karena rancangan damai sejahtera-Mu tidak pernah berubah bagi orang-orang milik Tuhan
yang tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan, Engkau bekerja dengan dahsyat dalam hidup orang-orang milik Tuhan, dan berkat-Mu ada atas setiap umat-Mu ini. Karena itu terima kasih, mereka tidak akan pulang sia-sia, mereka pulang dengan berkat-berkat kehidupan dari Tuhan, dan menjalani kehidupan dalam ketaatan, kesetiaan yang sungguh kepada Tuhan, serta mengalami tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain, dan hanya nama Yesus yang dimuliakan. Kami berdoa untuk orang-orang tua lanjut usia, janda duda, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan, Engkau yang melawat mereka satu-satu, dan Engkau ada bersama dengan setiap mereka. Engkau yang pelihara setiap mereka dengan kasih-Mu yang kekal, dan hanya nama Yesus dimuliakan. Kami berdoa Tuhan memberkati untuk seluruh pekerjaan pelayanan gereja Tuhan yang ada di tengah jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Tuhan memberkati para pendeta, tapi juga memberkati PHMJ, Penatua Syama seluruhnya, badan pelayan unsur guru-guru sekolah minggu, pekerja gereja, kantoria, pemain organ, operator, dan setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan ini. Kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Tuhan terus perlengkapi dengan karunia-karunia yang dibutuhkan dalam pekerjaan pelayanan ini, dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan bagi banyak orang. Kami pun berdoa untuk program-program jemaat yang dijalankan untuk tahun 2025 ini. Tuhan memberkati dengan semua berkat kasih karunia Tuhan selalu menjadi kesaksian di tengah-tengah jemaat ini, di tengah persekutuan kesaksian dan pelayanan. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan berlangsung di tengah-tengah jemaat ini di minggu yang berjalan, di tiap rayon, di unsur-unsur. Tuhan memberkati. Tuhan yang memberkati jemaat Tuhan ini dari rayon 1 sampai ke rayon 4 dengan segala kasih dan rahmat-Mu. Peliharakanlah iman mereka Bapa, hidup bersama dalam kepelbagaian, saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Dan biarlah berkat-berkat Allah semakin melimpah dalam hidup mereka, dan membawa mereka untuk terus memuliakan Tuhan. Dan kami pun berdoa, memohon hanya kepada Tuhan, membawa pemerintah kami yang ada di pusat sampai ke pelosok kampung, dan secara khusus di Provinsi Papua Tengah, tetapi juga di Kabupaten Mimika ini. Tuhan memberkati, karena Engkaulah Tuhan penjaga kota di mana kami tinggal. Kami juga berdoa untuk TNI Polri. Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan tugas pengamanan, baik yang ada di kota, di kampung, di pedalaman, di pesisir, di pegunungan, di mana saja mereka ada dan bertugas. Lindungkanlah mereka Tuhan. Kami hanya berdoa dan bawa mereka kepada Tuhan, dan memohon Tuhan patahkan, hancurkan rancangan-rancangan jahat orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan negeri ini. Kami berdoa dan hanya minta ini kepada Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau berkati untuk pejabat-pejabat negeri ini. Dengan segala kasih karunia-Mu, hikmat-Mu ada atas setiap mereka dalam memimpin negeri ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk PT Freeport dan privatisasinya. Tuhan berkati dalam segala tugas tanggung jawab yang dijalankan manajemen. Tuhan memberkati semua dengan segala kasih dan rahmat-Mu ada di atas tanah ini.
dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hanya nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan membawa seluruh hidup dan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami imani benar, kami punya Tuhan yang maha melihat untuk setiap kami, orang-orang milik Tuhan. Baik orang dewasa tapi juga anak-anak. Diberkati Tuhan. Karena setiap kami anak-anak Tuhan, orang-orang percayalah, orang-orang yang berharga di mata Tuhan, yang selalu Tuhan sayangi, kasihi, yang Tuhan pelihara dengan cinta dan kasih di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini doa kami Tuhan. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan tutup ibadah ini. Mari melakukan bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 440. Ayat pertama sementara duduk, ayat 2 dan 3 sambil berdiri. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat disilakan berdiri. Sambil berjabat tangan kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 140 ayatnya yang keempat. Ya gunung batu yang tetap. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku di tiap waktu dan tempat. Engkaulah perlindunganku, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik Kak, selamat tahun baru Kak. Kak sudah datang Kak.